Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang cerita dan sifat teladan dari salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Idris. Seperti biasa nih, ada Kak Rara yang akan bercerita nantinya. Halo Kak Dinda, ketemu lagi kita di podcast Damar Ramadan episode kedua. Kali ini tentang Nabi Idris ya. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang hidup di zaman Nabi Adam loh Kak. Beliau merupakan keturunan ketiga Nabi Adam dan dikenal sebagai nabi yang cerdas, bijaksana, dan sangat pandai. Betul Kak Rara, nama Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar atau mempelajari sesuatu. Nabi Idris sangat terkenal dengan kecerdasannya dan keahliannya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, dan astronomi. Menurut sejarah, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada masyarakat pada masa itu. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat taat dan senantiasa beribadah dengan rajin. Kisah hidup Nabi Idris ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Pertama, Nabi Idris dan kebijaksanaannya dalam menjaga keutuhan alam. Iya Kak Dinda, salah satu cerita yang terkenal mengenai Nabi Idris adalah tentang kebijaksanaannya dalam menjaga keutuhan alam. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Nabi Idris mendaki gunung untuk mencari tanaman obat yang langka. Namun, ketika sampai di puncak gunung, beliau tidak menemukan tanaman yang dicari. Tiba-tiba, Nabi Idris melihat seekor burung Raja Wali yang terbang di atasnya. Burung Raja Wali itu kemudian menurunkan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat 3 jenis tumbuhan obat yang dicari oleh Nabi Idris. Setelah mendapatkan kayu tersebut, Nabi Idris kemudian pulang dan mengolahnya menjadi obat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga keutuhan alam dan makhluk-makhluk di dalamnya ya Kak. Nabi Idris tidak merusak lingkungan atau mengeksploitasi alam untuk memenuhi keinginan pribadinya. Namun, beliau tetap menjaga keseimbangan dan keutuhan alam. Yang kedua, sifat teladan Nabi Idris dalam beribadah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok yang sangat taat dalam beribadah. Beliau senantiasa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyukan. Nabi Idris juga selalu berusaha untuk membimbing masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidup Nabi Idris ini mengajarkan kepada kita pentingnya beribadah dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Kita harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus selalu membimbing orang lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri kita sendiri serta lingkungan sekitar. Ketiga, Nabi Idris dan kemampuannya dalam ilmu pengetahuan. Nabi Idris juga terkenal dengan keahliannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti kedokteran dan astronomi. Beliau adalah seorang dokter yang sangat terampil dan pandai meramu obat-obatan dari tumbuhan. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai seorang astronom yang sangat cerdas. Beliau mampu mempelajari gerakan bintang-bintang dan planet-planet dengan sangat baik. Kemampuan Nabi Idris dalam ilmu pengetahuan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya belajar dan mempelajari hal-hal baru. Yang terakhir, sifat teladan dari Nabi Idris adalah ketekunan dan kegigihan dalam berusaha. Dikisahkan bahwa Nabi Idris pernah memperoleh ilmu dari malaikat Jibril. Namun saat itu, ia masih merasa kurang puas dan ingin memperoleh ilmu yang lebih dalam lagi. Maka Nabi Idris memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kecerdasan dan kemampuan dalam memperoleh ilmu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan beliau kemampuan yang luar biasa dalam memperoleh ilmu, sehingga beliau dapat mempelajari banyak ilmu dari berbagai sumber. Sifat teladan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berusaha dan bertekad dalam meraih cita-cita dan tujuan hidup kita. Kita harus selalu berusaha dan bertekad dalam meraih mimpi dan cita-cita kita, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kemampuan dan kekuatan untuk mencapainya. Kisah Nabi Idris. Nama asli Nabi Idris adalah Henokh. Beliau dinamakan Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam dan Syeds. Beliau dilahirkan di Babilonia. Nabi Idris adalah seorang yang sangat cerdas, pandai, dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya kepandaian naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis, dan berhitung. Ia pula yang menjadi orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian berjahit. Selain itu, beliau menguasai berbagai macam bahasa sehingga dapat mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membuat arsitektur rumah yang sederhana dan indah sehingga banyak orang yang menirunya dan banyak orang yang meminta bantuannya. Dalam berdakwah, Nabi Idris banyak mengalami rintangan dan hambatan. Akan tetapi, beliau menghadapinya dengan sabar. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena ia tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Meski sering mendapat celaan dan ejekan, Nabi Idris tidak putus asa untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Allah. Kesabarannya yang telah membuat Nabi Idris senantiasa berada dalam rahmat Allah. Meskipun memiliki sifat sabar, ia dapat bertindak tegas terhadap orang kafir yang berbuat zalim. Nabi Idris dan pengikutnya sering mencapai kemenangan dalam peperangan. Ia memiliki keberanian yang hebat dan tidak takut akan kematian sehingga memiliki gelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Selama puluhan tahun berdakwah, Nabi Idris hanya mendapatkan beberapa pengikut saja. Akan tetapi, ia tetap tegar dan terus berdakwah. Selain memiliki kepandaian luar biasa, Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang baik dan saleh, tekun beribadah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah dan rajin berpuasa. Hal ini membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Suatu hari, ketika tiba waktu berbuka puasa, Nabi Idris kedatangan tamu, yakni Israel yang menyamar sebagai manusia. Israel datang sambil membawa beberapa buah segar dari surga dan mempersilahkan Nabi Idris untuk memakannya. Nabi Idris pun mengajak untuk makan bersama. Akan tetapi, anehnya tamu tersebut tidak mau memakannya. Kemudian, Nabi Idris mengajak tamunya berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Ketika sampai di perkebunan, tamunya tersebut meminta izin untuk memetik buah-buahan yang ada di situ. Nabi Idris tidak mengizinkannya. Lalu ia berkata kepada tamunya, "Kenapa Anda ingin memakan buah-buahan yang belum tentu halal ini? Sedangkan ketika saya tawari buah-buahan yang halal kemarin Anda menolaknya." Israel pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanya ingin mengujimu saja." Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selama 4 hari melakukan perjalanan bersama, Nabi Idris menemukan banyak keanehan dalam diri tamunya tersebut. Lalu ia menanyakan siapa sebenarnya tamunya itu. "Bolehkah saya tahu siapa Anda sebenarnya?" tanya Nabi Idris dengan rasa penasaran yang tinggi. "Aku adalah Israel," jawab Israel dengan mantap. Nabi Idris pun kaget dan kembali bertanya, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" "Tidak, aku hanya ingin menemuimu karena aku kagum dengan kesalehanmu," jelas Israel dengan singkat. "Bukankah selama 4 hari ini engkau bersamaku?
Lalu, bagaimana engkau menjalankan tugasmu untuk mencabut nyawa manusia yang sudah tiba waktunya? Kembali Nabi Idris penasaran untuk bertanya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kekuasaan kepadaku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia seperti halnya dalam sebuah tempayan. Lalu, jika sudah tiba waktunya, aku cabut jiwa-jiwa itu dengan sangat mudah. Meskipun selama ini aku bersamamu, aku tetap menjalankan tugasku tanpa sepengetahuanmu. Jelas Israel dengan tenang, suatu pemandangan yang akan sangat sulit untuk dilupakan. Oleh karena itu, Nabi Idris pun kemudian mencoba menggunakan waktunya untuk bisa menikmati semua yang ada. Beberapa waktu kemudian, Israel mengingatkan Nabi Idris bahwa waktu yang dimilikinya telah habis. Nabi Idris harus meninggalkan surga. Dengan berat hati, Nabi Idris melangkahkan kakinya menuju pintu keluar bersama Israel. Ketika ia tiba di pintu keluar surga, tiba-tiba Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku lupa dengan sandalku yang tertinggal di dalam surga. Bolehkah aku mengambilnya, sedangkan engkau menunggu di sini hingga aku kembali?" Israel menjawab, "Silahkan, aku tunggu di pintu surga ini." Akan tetapi, setelah beberapa lama ditunggu, Nabi Idris belum muncul juga. Akhirnya, Israel memutuskan untuk menyusul Nabi Idris ke dalam surga. Israel merasa heran, karena ternyata Nabi Idris ditemukan sedang bersantai-santai sambil menikmati keadaan di surga. Israel pun kemudian bertanya, "Wahai Idris, mengapa engkau masih di sini? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu? Aku sudah menunggumu dari tadi." "Wahai Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk hidup akan mati dan dihidupkan kembali, dan aku telah merasakannya. Aku juga telah melihat pedihnya siksa neraka. Allah telah menyatakan bahwa barang siapa yang masuk surga, ia kekal di dalamnya. Sekarang, aku ada di dalam surga. Bagaimana mungkin aku akan keluar lagi?" Jawab Nabi Idris dengan penjelasan dan alasan yang sangat masuk akal. Israel menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia tidak bisa memaksa Nabi Idris untuk keluar dari surga. Oleh karena itu, ia pun kemudian datang kepada Allah dan mengadukan kejadian tersebut. Allah pun kemudian menegaskan bahwa Idris boleh tinggal di surga karena ia memang salah seorang penduduk surga. Kesimpulannya, Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran tauhid dan membimbing masyarakat pada masa itu. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan sangat pandai dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Cerita dan sifat teladan dari Nabi Idris mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga keutuhan alam, beribadah dengan konsisten dan sungguh-sungguh, belajar dan memperoleh ilmu, serta berusaha dan bertekad dalam meraih cita-cita dan tujuan hidup kita. Semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.